Oke, aku dong. Satu sponsor. Dari depan, dari depan. Ini, dari sini. Waalaikumsalam. Hari ini Kamis tanggal 9 Februari 2017. Guru kita Ustadz Mansur berkenan silaturahim ke pabrik Akudo. Maksudnya kemana? Pabrik kita ada 2 tempat sementara. Insya Allah nanti bikin di Indonesia, seluruh Indonesia. Amin. Ini tanah siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Retekdwi. Teman-teman, kemarin saya kan udah investigasi di Depok nih, di Kalapa 2 Village. Ini saya masih di Depok juga. Di hari kedua saya investigasi, mencoba mencari tahu ya tentang air mineral Akudo atau Miracle atau apalah intinya. Itu yang katanya milik Ustadz Yusuf Mansur katanya. Di sini tulisannya Ustadz ya. Pabrik aku dong. Satu sponsor. Dari depan, dari depan. Ini, dari sini. Waalaikumsalam. Hari ini Kamis tanggal 9 Februari 2017. Guru kita Ustadz Mansur berkenan silaturahim ke pabrik Akudo. Maksudnya kemana? Pabrik kita ada 2 tempat sementara. Insya Allah nanti bikin di Indonesia, seluruh Indonesia. Amin. Ini tanah siapa ya? Kosong. Wait. Tanah siapa ya? Tanah orang Jakarta Selatan. Selamatin aja. Gede loh ini. Kita kenapa perluasannya ke samping yang sebelah situ tanahnya sertifikatnya 2 tanah sebelah situ, jadi cuma ada 2 kemungkinan. Yang punya ini kakak adik, tapi nggak mau akur gitu, nggak mau ngalah nih kakak adik ini dua-duanya gitu. Berapa meter gitu? Ini sebelah itu totalnya berarti sekitar sampai 5 ribuan lah sebenarnya. Bisa diselesaikan secara properti tuh. Dulu sih ada opsi mau sewa per 20 tahun gitu. Cuma juga nggak tahu juga minta bagi-bagiannya gitu. Masuk. Sini. Kita visitin modern nih kalau ada. Pokoknya milik zaman ya. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke video investigasi saya bagaimana, menurut teman-teman nanti bagaimana ya, kita lihat dulu di sini beritanya dari CNBC Indonesia. Ini ada perusahaan air mineral Yusuf Mansur mau IPO nih. Nah ini 1 Juli 2021, jadi tahun yang lalu, udah setahun lebih lah, tahun lebih yang lalu. Saya bacakan sedikit ya. Jakarta, CNBC Indonesia, salah satu perusahaan milik Yusuf Mansur, yakni PT Apple Mas Indonesia, AMI, singkatannya ya, berencana untuk go public atau melaksanakan penawaran umum saham perdana IPO di Bursa Efek Indonesia. Ya, pokoknya di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan air mineral tersebut berencana IPO di akhir semester 2. Akhir semester 2 ya, mungkin di akhir-akhir tahun gitu ya. Untuk apa IPO? Agar perusahaan bisa ekspansi dan intinya semua konsumen bisa menjadi owner dan pemilik perusahaan sehat ini, kata owner PT AMI Yusuf Mansur. Nah ini biasa ya omongannya ya, agar semua orang bisa memiliki saham. Bahasanya nggak beda jauh dengan penawaran-penawaran yang lain juga gitu. Walaupun kalau IPO tentu diawasi ya oleh Bursa Efek Indonesia. Ustadz JM, panggilan akrab, mengungkapkan ekspansi dengan dana IPO ini antaranya untuk membangun pabrik baru di Kabupaten Bogor. Pabrik tersebut berdiri di lahan yang kurang lebih seluas 20 hektar. Oke, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Saya mau menerangkan sedikit ya. Perusahaan ini sebelum, ya mungkin sekarang sedang membangun, saya nggak tahu ya. Cuma awal pabriknya ini berdasarkan ya kalau misalkan kita lihat dari video Yusuf Mansur ini yang katanya punya pabrik, ya nanti bisa lihat videonya ya teman-teman ya. Nah
teman-teman, jadi menurut alamat PT resminya itu ada di Kampung Kepupu. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat cek di map ya itu beda lagi. Oke, kita langsung lihat video yang saya investigasi ya. Di sini saya juga mapping, juga melakukan ya video juga. Ini terkait dengan produksi apa yang ditawarkan dan bagaimana, apakah bisa ini IPO atau bagaimana. Oke, kita lanjut dulu ke videonya saya teman-teman. Oke, yuk check it out. Oke teman-teman, di sini saya mapping ya. Ini PT Apple Mas Indonesia. Di sini saya coba alamatnya itu di dekat Citayam sebenarnya, Citayam yang sedang rame-rame itu ya. PT Apple Mas Indonesia, tapi di sini di blur. Di sana ya emang sebenarnya nggak kelihatan itu PT sih sebenarnya. Di sini saya coba cari di mapping ya, saya coba mapping karena gini teman-teman, saya udah buat videonya di sini, cuma pada saat di sini saya nggak bisa naik masuk ke sana karena mobil saya terpaksa nggak bisa naik. Nah di sini saya coba mapping pakai Google Map ya, nanti bisa disamakan dengan video yang investigasi. Nah di sini ada jalan di sini, nah PT Apple Mas Indonesia. Di sini ada Rawageni juga. Saya cek di sekitarnya itu nggak bisa dibuka. Ini PT Apple Mas Indonesia ya kan, jelas di situ ya. Nah tapi karena nggak ada, saya coba cari di Kampung Kepupu sesuai dengan alamat perusahaan yang resmi gitu ya, yang saya dapatkan. Yang itu juga resmi juga yang saya dapatkan. Oke, di sini Kampung Kepupu saya coba cari di sini. Sudah saya cari-cari sesuai dengan alamat, nggak nemu. Saya nggak tahu alamat ini mana. Sementara kalau misalnya lihat video yang tadi kan kelihatannya pabrik gitu ya. Tapi saya nggak tahu. Saya cari alamatnya nggak ada. Alamat apa namanya? Lokasi pabrik yang resminya itu nggak ada teman-teman. Jadi saya nggak tahu apakah saya belum menemukan atau bagaimana. Di Kampung Kepupu nggak ada. Di yang Citayam tadi itu kayaknya bukan pabrik deh, tapi saya nggak tahu karena saya nggak bisa masuk ke sana. Intinya itu teman-teman ya, saya sudah mapping seperti itu dan saya nanti akan saya gambarkan lokasinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita langsung ke lokasi sesuai dengan videonya teman-teman. Nah di sini saya di Citayam dan di sini saya mau belok karena rel keretanya cukup tinggi, lebih 1 meter, sementara mobil saya cukup pendek karena emang udah dimodifikasi, jadi saya nggak bisa naik. Saya terpaksa ke Kampung Kepupu itu yang apa namanya, yang sesuai dengan alamat ya. Saya cari-cari susah itu berdasarkan map yang saya punya gitu, yang saya telusuri. Nah di sini pada saat mau naik ke PT Apple Mas Indonesia yang ada di map yang awal tadi, itu nggak bisa mobil sayanya, sayang sekali. Nah itu sebenarnya ada belokan, nah itu ada rel kereta belokan naik ke atas. Kita boleh naik ke atas nggak bisa karena udah cuma video yang di Kampung Kepupu kapus. Nah di sini karena pada prinsipnya saya itu sebenarnya investigasi, jadi saya mencoba mencari produknya ada nggak sih di sekitar situ, nggak usah jauh-jauh lah, di sekitar itu di Citayam dan di Kampung Kepupu. Nah sebenarnya di Kampung Kepupu saya udah cari, cuma ya videonya awalnya itu kehapus. Nah sekarang saya punya video yang di Citayam. Nah saya coba berhenti di sini di Citayam yang deket pabrik, ini deket kali pabrik sebenarnya. Nggak terlalu jauh. Nah di sini saya berhenti di sini, saya coba tanya-tanya di lingkungan sekitar. Di sini warung yang cukup besar ya, ada kayak semacam grosir kayak gitu. Saya coba tanya di sini, nanti bisa teman-teman dengerin suara yang aslinya ya, daripada ya yang punya grosirnya di sini. Ini cukup besar menurut saya. Ada apa? Cuy, air cup mereknya apa aja? Apa tuh? Air cup. Air cup. Saya Tario. Air putihnya. Air mineralnya. Ya kali ibu sapaan. Pit. 1, 2. Sama aku aja udah. Ron nggak ada. Ron. Ada orang masuk. Bentar ya.
Oke, teman-teman, saya ini di Alfamart ya. Saya di Alfamart di sini saya coba cari, karena sebenarnya Indomaret sudah pada saat saya di Kampung Kepupu, daerah Kampung Kepupu. Nah, di sini saya cari Alfamart. Di Alfamart produknya nggak ada. Ada cuma Aqua, Le Mineral, terus ya produk-produk standar lah yang ada di Alfamart. Tapi ada satu produk yang emang menurut saya produk lokal ya di sini. Cuma itu bukan produk dari Akudo. Ini malah ini produk yang menurut saya agak bagus sih sebenarnya, bisa bersaing punya di rak yang bagus gitu. Ada namanya Kum ya. Itu raknya bagus itu di situ ya. Itu bukan dari PT Apple Mesin Indonesia. Harganya juga cukup mahal sebenarnya, 3.200. Saya coba cari di rak belakang, nggak ada, sama aja nggak ada. Di sana ada Aqua, ada Fit, ada Le Mineral. Terus saya menyebut ini bukan iklan ya. Terus ada dari Nestle ya, ada, pokoknya intinya produk itu nggak ada di situ. Saya coba cari di warung-warung sekitar yang kecil-kecil, nggak ada, cumanya ada Aqua. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Berdasarkan investigasi yang saya miliki adalah berdasarkan, kalau misalkan mapping, berdasarkan map yang ada di sana, dan itu di Citayam yang barusan saya investigasi, di sana yang deket pabriknya aja, kalau misalkan emang benar pabriknya di situ ya, berdasarkan alamat yang ada di map, itu nggak ada. Walaupun sebenarnya yang dari Citayam ke Kampung Kepupu itu juga nggak jauh sih jaraknya, nggak terlalu jauh lah, masih sama-sama di Depok, terus masih sama-sama masih di lingkungan itu aja sebenarnya. Cuma ternyata di Citayam itu nggak ada juga. Terus di Kampung Kepupu yang menurut informasi dari data resmi yang saya dapatkan, data resmi itu alamat di Kampung Kepupu, saya coba cari di sekitar itu pun nggak ada. Yang jadi pertanyaan sebenarnya pabrik aslinya di mana? Kalau memang baru rencana mau dibangun di Bogor dan sementara alamat aslinya di Kampung Kepupu, itu kalau saya dicari yang dahulu katanya CV, tapi saya nggak tahu pabriknya yang mana yang ada di video yang tadi di depannya. Kalau misalkan perusahaan ini mau IPO dengan dengan kepercayaan masyarakat yang tinggi, harusnya itu nggak usah jauh-jauh lah. Ibaratnya di Depok itu nggak sulit dicari gitu. Karena apa? Ya kan ini harusnya kalau udah mulai IPO nggak dijual lagi MLM kayak gitu. Karena ngapain IPO masih dijual MLM kayak gitu? Ya kalau misalkan masih kayak Miracle kayak itu masih dijual MLM, ya buat apa IPO judulnya? Orang saham milik bersama masih dijual MLM, ya lucu. Jadi menurut saya kalau misalkan masih, walaupun itu diinvestasi ratusan miliar, kalau misalkan cara penjualannya seperti itu, atau misalkan memang produknya di situ pun susah dicari, menurut saya pribadi itu IPO itu nggak akan pernah terlaksana. Kenapa? Regulasi dari BI itu akan mentok nantinya, bagaimana penjualannya di mana, terus cash flow-nya bagaimana, terus growth-nya bagaimana. Intinya banyak yang perlu dipersiapkan, yang emang syarat-syarat dari IPO itu cukup berat. Nah, cuma ya seperti itu ya, menurut saya berdasarkan yang saya tahu bahwasanya Miracle itu masih dijual MLM gitu. Jadi aneh sih kalau misalkan keluar mau IPO gitu ya, atau mungkin cuma mau nganggap bahwa saya punya perusahaan yang bagus gitu. I don't know. Yang jelas intinya sekali lagi investigasi saya menunjukkan bahwasanya di lingkungan sekitar berdasarkan alamat yang ada, yang resmi, berdasarkan alamat yang resmi itu sulit dicari. Terus berdasarkan alamat yang ada di map itu pun nggak ada barangnya. Jadi pertanyaannya, pabriknya di mana? Terus disebarkannya di mana? Kalau masih model agen MLM kayak gitu, I don't know, saya nggak tahu cara penjualannya bagaimana. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.